Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Donghua The Dragon Spirit episode keempat. Nah, di episode sebelumnya invasi besar-besaran dari Raja Naga Laut Selatan sudah di depan mata membuat seluruh klan Laut Utara dalam siaga tertinggi. Pangeran Aujio yang buta bersumpah untuk melindungi Putri Aubing dengan nyawanya meski bahaya yang datang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Ketegangan memuncak saat pasukan selatan mulai mendekati benteng es, pertanda perang dahsyat akan segera dimulai. Di episode kali ini perang akhirnya meletus dan kita akan melihat amukan mengerikan Aujio serta terungkapnya masa lalu kelam yang menjadi alasan dibalik obsesi salah satu musuhnya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Perang akhirnya meletus di perairan dingin Laut Utara di mana Raja Naga Laut Selatan bernama Aule memimpin invasi besar-besaran dengan satu komando mutlak yaitu menaklukkan seluruh wilayah utara. Pasukan iblis dan naga selatan langsung menyerbu benteng pertahanan memanjat tembok es dengan buas. Di puncak benteng, Putri Aubing berdiri gagah menangkis setiap serangan yang datang. Melihat gempuran musuh yang tak ada habisnya, sang putri mengaktifkan roh naga es miliknya menyalurkan energi beku ke pedangnya sebelum melepaskan sebuah jurus andalan yang membekukan lautan para penyerbu dalam sekejap. Namun di tengah kekacauan itu, seseorang raksasa dari pasukan selatan berhasil mendaratkan jangkar raksasanya di benteng membuat para prajurit Laut Utara langsung ketar-ketir melihat ukurannya. Tanpa ragu Aubing yang gesit segera bergerak seorang diri untuk menghadapi monster itu, menari di antara serangan-serangan brutalnya. Sayangnya satu raksasa lain berhasil menjebol gerbang utama dengan balok kayu raksasa, membuka jalan bagi invasi yang lebih mematikan. Di saat genting itu Aujio yang buta namun memiliki indera setajam pedangnya merasakan gelombang bahaya yang menerobos masuk ke dalam istana. Dengan gerbang yang sudah hancur lebur, pasukan Laut Selatan tumpah ruah masuk ke dalam istana. Namun Aujio yang telah siaga segera mengaktifkan pedang api penyucian miliknya. Satu tebasan energi dahsyat dari kejauhan sudah cukup untuk menerbangkan para raksasa. Dengan kecepatan kilat, Aujio melesat maju seolah berselancar di atas es sambil menebas setiap musuh yang menghalangi jalannya. Dia bahkan sempat menancapkan pedangnya di punggung si raksasa penjebol gerbang untuk melumpuhkannya sebelum kemudian memanggil kembali pedangnya yang dengan patuh membelah lengan monster itu dalam perjalanannya pulang. Tidak berhenti sampai di situ, Aujio menancapkan pedang apinya yang membara ke tanah es. Seketika energi panas itu membelah permukaan beku menciptakan urat-urat magma yang menjalar di bawah kaki para musuh, sebuah jebakan maut yang tak terduga. Roh naga emas miliknya mengalirkan api neraka ke seluruh jaringan magma itu yang kemudian meledak serentak bagaikan ranjau darat versi sihir. Dari ledakan tersebut muncul avatar naga api yang ganas siap memanggang habis sisa-sisa pasukan elit Laut Selatan hingga tak bersisa. Di tengah asap dan puing-puing pertempuran, muncul seekor binatang iblis raksasa yang sangat mengerikan, ditunggangi oleh sesosok wanita anggun bernama Manluo yang tak lain dan tak bukan adalah selir dari Raja Naga Laut Selatan. Sambil mengelus binatang buasnya, dia menyapa Aujio dengan nada mesra yang terdengar janggal, sebuah suara yang memicu gelombang ingatan kelam di benak sang pangeran buta. Manluo bertanya apakah Aujio masih mengingat suaranya, sebuah pertanyaan yang membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur dalam-dalam di masa lalu. Pikiran Aujio langsung terlempar ke masa lalu di mana dia melihat seorang pemuda berambut merah muda yang tampak feminim sedang dirundung oleh para berandalan di tepi hutan. Mereka mengejeknya sebagai sebuah kelainan yang hendak mengajarnya. Namun putra mahkota Aujio muda datang menolong menghalau para perundung itu hanya dengan tatapan tajamnya. Pemuda itu menatap Aujio dengan penuh kekaguman, sebuah pemandangan yang menjadi awal dari sebuah obsesi yang berbahaya dan tak terhindarkan. Kenangan pahit berlanjut ke sebuah pemandangan air panas atuh.
pemandian air panas di mana Aujio sedang bersantai. Pemuda berambut merah muda itu datang mendekat mencoba menyentuh Aujio secara sambil menawarkan niat hati ingin romantis. Aujio justru bereaksi keras. Dia dan mendorong pemuda itu menjauh, menunjukkan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Dengan dingin Aujio memerintahkannya untuk mengenakan pakaian dan menjauh darinya selamanya, sebuah penolakan telak yang menghancurkan hati pemuda itu. Ditolak mentah-mentah, pemuda itu mengambil jalan pintas yang tragis. Dia membuat perjanjian dengan naga Raja Laut Selatan Aule untuk mengubah dirinya menjadi seorang wanita dengan harapan Aujio akan menerimanya. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Sebagai gantinya jiwa dan raganya kini menjadi milik Aule, sebuah sumpah yang mengikatnya sebagai budak abadi Laut Selatan. Dia kini terlahir kembali sebagai Manluo dengan harapan baru yang dibangun di atas keputusasaan. Kembali ke masa kini, Aujio hanya bisa bergumam bahwa Manluo telah menjerumuskan dirinya sendiri. Namun Manluo yang dibutakan oleh obsesi menyatakan bahwa meskipun tak bisa mendapatkan hati Aujio, dia ingin sang pangeran menemaninya selamanya. Dia kemudian menyalurkan sihir bunganya pada binatang iblis raksasa miliknya, membuatnya terbakar amarah. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Aujio harus menghindari semburan api dan cakar membara, melompat dan bermanuver dengan lincah untuk mencari celah menyerang. Setelah beberapa kali bertukar serangan, Aujio akhirnya melesat maju menyalurkan seluruh energi api penyuciannya menjadi sebuah bola energi raksasa yang menghantam telak kepala binatang iblis itu. Ledakan dahsyat membuat monster itu oleng dan akhirnya ambruk menimpa bangunan istana di sekitarnya. Namun di tengah kepulan asap, binatang itu bangkit kembali dengan amarah yang lebih besar, mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Aujio yang melihatnya kembali bersiap untuk pertarungan ronde kedua. Binatang iblis itu kembali mencoba menghimpun energi, namun Aujio bergerak lebih cepat. Dia melompat dan menebas lehernya menghentikan proses itu. Dengan lincah Aujio bermanuver di sepanjang tubuh raksasa monster itu, menggoreskan pedangnya dan meninggalkan jejak api di setiap torehannya. Puncaknya Aujio menyatukan roh naga emas dengan pedangnya, lalu melepaskan jurus pamungkasnya disebut tebasan murka naga gila, sebuah serangan penuntasan yang tak memberi ampun. Avatar naga Dewa Api meluncur dari jurus pamungkas Aujio, menghantam binatang iblis itu tanpa ampun. Ledakan energi yang maha dahsyat menyembur dari bawah tanah, seolah lahar dari neraka menelannya hidup-hidup. Akhirnya makhluk buas itu tumbang untuk selamanya dan tak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun saat Aujio lengah, Manluo melesat dari belakang, menyerangnya dengan belati bunga. Duel sengit dan personal pun di antara mulai mereka berdua di tengah kerumunan istana. Meskipun buta insting bertarung Aujio berada di level yang berbeda, dia berhasil menghindari setiap serangan mematikan Manluo, bahkan membalikan serangannya. Di saat Manluo kehilangan fokus, Aujio berhasil menusuknya. Namun dalam posisi itu, Manluo justru nekat maju dan sebuah tindakan terakhir yang didasari oleh obsesi cinta gelo. Di sisa napasnya, dia berbisik agar Aujio tidak pernah melupakannya, sebuah permintaan egois di ambang kematian yang tragis. Aujio yang jijik mengelap bibirnya dan mencabut pedangnya, membiarkan tubuh Manluo jatuh di antara kelopak bunga mawar yang berserakan. Manluo menghembuskan napas terakhirnya sambil bergumam bahwa dia hanya terlalu ingin memiliki Aujio. Di sisi lain, pertempuran utama masih berkecamuk. Raja Naga Aule terus membantai pasukan Laut Utara, menyebarkan teror sambil menuntut mereka semua untuk tunduk pada dewa surgawi bayangan gelap, sama seperti yang telah ia lakukan. Tiba-tiba Ratu Monasuo datang mengkonfrontasi Aule di hadapan yang wanita yang selalu ia dambakan. Aule menyatakan perasaannya, mengaku bahwa dia bersedia meninggalkan segalanya dan menyerahkan seluruh klan naga demi menjadikan Monasuo ratunya. Namun Monasuo hanya memandangnya dengan hina. Di saat yang sama, Raja Naga Laut Utara sekaligus suami Monasuo, Ausun, datang untuk melindungi istrinya. Pertarungan di antara dua raja naga yang memperebutkan satu wanita
wanita pun tak terelakkan lagi. Aule yang merasa superior dengan kekuatan barunya langsung menyerang Ausun. Pertarungan mereka begitu dahsyat menghancurkan arena di sekitar mereka. Keduanya kemudian berubah ke wujud naga raksasa mereka masing-masing membawa pertempuran ke angkasa. Naga petir biru milik Aule beradu dengan naga es putih milik Ausun dalam pertarungan brutal yang menggoncang langit. Putri Aubing hanya bisa menyaksikan dengan cemas dari bawah melihat ayahnya bertarung demi kehormatan klan dan juga keluarganya. Pertarungan sengit di udara mencapai puncaknya saat Aule melepaskan bola energi petir raksasa yang menghantam telak tubuh naga Ausun. Naga putih itu terbakar oleh petir biru meraung kesakitan sebelum akhirnya jatuh tak bernyawa. Putri Aubing menjerit histeris melihat ayahnya tewas di depan matanya. Aule kembali ke wujud manusianya dengan angkuh mendekati Monasuo dan memintanya untuk tunduk mengklaim bahwa hanya dialah satu-satunya tempat berlindung bagi sang ratu dari ancaman bayangan gelap. 你自信过头了。 Monasuo menolak mentah-mentah namun Aule terus memaksa. Tiba-tiba Tian Yuso muncul untuk melindungi ratunya, menghempaskan Aule dengan kekuatan sihirnya. Aubing yang terbakar dendam juga ikut menyerang, namun bukannya takut Aule yang melihat kecantikan Aubing justru melontarkan tawaran gila yaitu meminta sang putri untuk menjadi selirnya juga. Sebuah penghinaan yang membuat Aubing lebih memilih mati daripada harus tunduk pada pembunuh ayahnya. 我要你给我父王偿命！ Karena tawarannya ditolak, Aule memerintahkan dua antek bayangan gelap untuk memberi pelajaran kepada Aubing. Sang putri dengan gagah berani melawan keduanya, namun kekuatan mereka jauh di atasnya. Aubing dengan cepat terdesak, terkepung oleh serangan capit kepiting dan pisau ganda milik para antek. Tepat saat serangan terakhir hendak mengenainya, sesosok bayangan melesat masuk. Aujio tiba tepat pada waktunya, menebaskan pedang apinya dan menghempaskan kedua antek itu hingga terpental jauh. Aujio menyuruh Aubing untuk melindungi ibunya sementara dia yang akan menangani sisa musuh. Dengan amarah yang meluap, Aujio berteriak bahwa siapapun yang berani mengusik wanitanya sudah bosan hidup. Dia bertarung dengan brutal membuat kedua antek itu kewalahan. Namun tak lama kemudian Aujio merasakan aura pembunuh yang jauh lebih kuat dan pekat menandakan kedatangan musuh yang levelnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dari kegelapan muncul seorang jenderal bayangan gelap bernama Bintang Tiangang sambil menyeret dua gadis naga yang telah ia perbudak. Asyai dari tubuh Aujio dan tersenyum licik. Aujio langsung menyadari bahwa dialah dalang di balik penderitaan klan naga. Salah satu gadis naga yang diperbudak berteriak meminta tolong, memohon agar putra mahkota Aujio untuk menyelamatkannya. Teriakan itu menyulut emosi Aujio hingga ke puncaknya. Bintang Tiangang dengan sengaja memprovokasi Aujio. Dia kedua gadis naga itu dan mulai menyerap roh naga mereka secara paksa, menyebutnya sebagai kelejatan dunia. Teriakan kesakitan mereka membuat Aujio tak bisa menahan diri dan menyerang mereka secara membabi buta. Namun serangannya dengan mudah ditangkis. Kemarahannya justru membuatnya kehilangan fokus dan menjadi bulan-bulanan bagi musuh yang jauh lebih kuat dan licik ini. Setelah melihat kekejaman itu, Aujio tak lagi menahan diri. Dia berhasil menghancurkan roh kucing milik salah satu antek sebelum kemudian melesat dan menebas kedua antek bayangan gelap lainnya dengan kecepatan dan kebrutalan yang mengerikan. Dengan pedangnya, Aujio mengaum bahwa semua kegelapan di dunia ini pantas untuk mati. Namun saat dia baru saja menyelesaikan eksekusinya, serangan dari Bintang Tiangang datang mengancam nyawanya. Bintang Tiangang kini mulai serius dalam bertarung. Dengan mudah dia melucuti pedang dari tangan Aujio dan hendak melancarkan serangan terakhir dengan belati raksasanya. Tepat di detik-detik genting itu, langit tiba-tiba bergemuruh. Sambaran petir berwarna merah datang menghantam dari atas, menghancurkan serangan Bintang Tiangang menjadi berkeping-keping. Dari langit seekor naga petir merah turun dengan agung. Kehadirannya mengubah jalannya pertempuran. Ternyata dia adalah Aoshu yang datang untuk menyelamatkan kakaknya.
Gila, akhirnya emaknya ngeliat Aushu telah mewariskan darahnya, guys. Darah itu, darah adalah dari Dewa Naga kuno. Siapakah itu? Edan pokoknya ya, guys. Jadi Ratu Manashu ini, ibunya Aushu, adalah seorang anak dari Dewa Naga, guys. Dewa murni, guys. Dewa Naga murni yang memang diciptakan saat dunia ini diciptakan berbarengan dengan dewa-dewa kuno itu. Dan pokoknya